Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur mata kuliah di e-learning Polban. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang siklus pembelajaran di e-learning Polban. Pertama tentunya kita harus sudah mempunyai mata kuliah yang dikelola. Pengaturan pertama yang penting salah satunya adalah waktu mulai pembelajaran. Contoh di Polban, semester depan ini akan mulai pada tanggal 28 September 2020. Maka waktu ini akan menjadi acuan bagi semua kegiatan pembelajaran yang membutuhkan pengaturan waktu. Setelah semua pengaturan dilakukan, kemudian materi pembelajaran sudah diunggah, serta semua kegiatan sudah direncanakan sesuai dengan RPS, maka berikutnya kita bisa mengundang mahasiswa untuk bergabung atau masuk ke mata kuliah kita dengan cara memasukkan enrollment key atau password yang sudah kita atur sebelumnya, sehingga mahasiswa bisa memulai kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya mengenai learning pathway menggunakan istilah pedati, bahwa proses pembelajaran dalam satu topik itu bisa dimulai dengan mahasiswa mempelajari materi yang sudah disiapkan, baik dalam bentuk materi bacaan maupun video pembelajaran. Setelah itu tentunya harus ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung pembelajaran tersebut. Bisa dilakukan atau dipilih salah satu dari 3 kegiatan, atau akan lebih baik kalau bisa dilakukan semuanya. Itu sangat tergantung dengan rencana pembelajaran tentunya. Selanjutnya adalah proses pendalaman materi yang sudah dipelajari, baik dengan forum diskusi, chatting, maupun video conference untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa dapat diberikan kegiatan yang lain, baik berupa tugas-tugas untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari, maupun evaluasi hasil pembelajaran dengan kuis atau yang lainnya. Dan setelah itu selesailah sudah satu siklus dalam topik pembelajaran. Kalau kita perhatikan dalam proses pembelajaran ini, mahasiswa tidak memulai dengan suatu proses pembelajaran seperti keadaan normal yang umumnya, yaitu dosen memaparkan atau menjelaskan materi kemudian mahasiswa mendengarkan. Tapi mahasiswa mulai mempelajari dari materi-materi yang sudah disiapkan, baik berupa materi bacaan maupun video pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini dikenal dengan istilah flip classroom. Kenapa disebut flip classroom? Karena ada sesuatu yang dibalik, ya. Jadi mahasiswa bertemu dengan dosen bukan untuk mendengarkan pemaparan materi oleh dosen, tetapi untuk melakukan diskusi atau mengerjakan tugas atau melakukan hal yang lain untuk memperdalam materi yang sudah dipelajari. Dan proses pembelajaran jenis ini adalah proses pembelajaran yang sangat dianjurkan untuk pembelajaran daring. Nah, setelah proses ini tentunya ada proses yang lain lagi, yaitu penilaian. Ini adalah proses yang cukup penting juga untuk dapat melakukan evaluasi dari progres pembelajaran secara keseluruhan. Seperti kita ketahui bahwa kita juga ada evaluasi tengah semester, ETS, ada EAS, evaluasi akhir semester, yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan atau mengukur kegiatan belajar mahasiswa secara keseluruhan. Maka selesailah kegiatan proses pembelajaran dari mulai sampai akhir. Nah, untuk selanjutnya, maka jika mata kuliah daring di e-learning Polban ini akan digunakan kembali, maka ada satu tahap yang dilakukan, yaitu yang disebut dengan riset mata kuliah. Nah, riset mata kuliah itu digunakan untuk apa? Untuk mengeluarkan mahasiswa yang masih ada di kelas, juga memulai mengatur lagi waktu mulai pembelajaran akan dilakukan.
gitu ya. Ini penting karena nanti waktu-waktu yang sudah ditentukan di proses-proses sebelumnya yang telah dilakukan akan menyesuaikan dengan waktu mulai penggunaan mata kuliah yang baru. Nah, semua ini adalah siklus yang disebut dengan pemanfaatan LMS itu adalah reusable, dapat digunakan kembali dan terus-menerus. Kemudian materinya bisa diupdate, berkembang, dan bisa dimanfaatkan terus-menerus. Selanjutnya adalah apa sih setting yang harus dilakukan? Kalau dilihat settingnya seolah banyak sekali yang harus dilakukan di e-learning. Padahal pada dasarnya itu cukup dengan 3 setting yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah setting dasar mata kuliah. Setting dasar mata kuliah ini dilakukan dengan beberapa hal ya, walaupun sebetulnya banyak, tetapi yang dilakukan adalah menentukan course start date, kemudian description, course image, course format, dan groups. Yang berikutnya adalah mengatur bagaimana cara mahasiswa untuk mendaftar atau masuk ke mata kuliah kita, atau aturannya adalah mengenai enrollment method, bagaimana metode mahasiswa masuk ya, manual atau mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah groups. Groups ini dilakukan jika kelas mata kuliah kita itu diberikan untuk kelas paralel. Misalnya mata kuliah ini diberikan di 2 kelas yang berbeda, yaitu kelas 1A dan kelas 1B. Maka kita harus mengatur groups. Selanjutnya apa sih pentingnya kita mengatur description dan course image? Kalau kita perhatikan pada saat kita membuka e-learning baik dalam keadaan login maupun tidak, terus kemudian kita melakukan pencarian suatu mata kuliah, maka akan tampil 2 hal berikut. Yang pertama adalah description ya, deskripsi mata kuliah. Ini penting karena akan memberikan informasi kepada mahasiswa pada saat mencari mata kuliah bahwa ini adalah kuliah yang dimaksud. Dan yang kedua adalah gambar atau course image. Nah, course image ini juga akan memberikan secara langsung gitu ya. Biasanya gambar lebih cepat untuk dilihat daripada tulisan. Sehingga kalau gambarnya mencerminkan tentang mata kuliah tersebut, maka dapat dipastikan saya akan memilih mata kuliah tersebut untuk masuk gitu. Nah, selain itu juga pada saat kita masuk ke menu dashboard, maka ada bagian yang juga ditampilkan, yaitu di bagian tengah ini adalah gambar-gambar dari mata kuliah atau course image dari mata kuliah yang kita ikuti atau kita ampu. Jika gambarnya sudah mewakili dari mata kuliah tersebut, maka kita dengan mudah bisa mencari mata kuliah yang kita maksud untuk kita kelola atau kita masuk ke dalamnya. Untuk melakukan setting mata kuliah, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan menuliskan username dan password yang kita gunakan. Tapi jika kita lupa password yang kita gunakan atau pada saat login muncul informasi invalid, maka sebaiknya atau saya anjurkan Bapak Ibu menggunakan tombol mode login page, karena dengan menekan tombol ini akan dialihkan ke login menu dengan pilihan user account, Google user account. Pada saat kita pilih, maka kita bisa masuk ke pilihan untuk menggunakan email atau Google account yang kita gunakan, yaitu alamat email Polban. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke mata kuliah kita. Pada saat kita masuk ke e-learning Polban, login pertama kali atau login pada saat login masuk ke e-learning Polban, maka di bagian tengah ini adalah informasi mata kuliah yang kita ikuti atau kita ampu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa
identifikasinya berupa gambar, sehingga kalau mata kuliah kita gambarnya sudah kita ubah sesuai dengan yang kita maksud, maka kita bisa mencari dengan mudah gitu ya, materi yang akan kita masuki. Contoh dalam hal ini saya akan masuk ke materi workshop e-learning Polban ya, yang saya ambil gambarnya dari tampilan awal PowerPoint. Ini juga sangat membantu. Kemudian saya masuk. Setelah masuk, maka saya akan berada di kelas yang saya kelola gitu. Nah, untuk melakukan setting itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu bisa dari menu administration, di sana ada course administration, ada edit setting. Nah, bisa juga diakses dengan menggunakan gear icon di sebelah kanan atas. Jika kita pilih, maka akan muncul menu drop down. Yang paling atas adalah edit setting. Silakan yang mudah saja yang dilakukan ya. Saya ambil dari kanan atas edit setting, kemudian kita masuk ke dalam menu edit setting. Nah, edit setting ini dua nama di atas, yaitu nama lengkap dari mata kuliah dan kode mata kuliah ini sudah disiapkan, sehingga yang penting yang pernah saya jelaskan di awal bahwa ini adalah sangat penting pada saat kita memulai mengelola mata kuliah. Ini adalah tanggal dimulainya mata kuliah. Contoh untuk semester ganjil ini, maka ini diganti dengan tanggal 28 September, karena 29 September adalah mulai mata kuliah ini. Setelah itu description. Nah, description ini gunakan sekitar 75 kira-kira 75 kata, tidak terlalu kurang, tidak terlalu lebih, karena jika lebih akan terlalu panjang deskripsinya. Jika terlalu sedikit juga mungkin informasinya tidak akan tersampaikan dengan baik tentang informasi mata kuliah tersebut. Nah, yang berikutnya adalah course image yang tadi dilihat gambar tadi. Ini sangat penting untuk diatur agar pada saat kita mengelola banyak mata kuliah, kita bisa dengan cepat mencari mata kuliah yang kita maksud karena sudah mengandung gambar yang sesuai dengan mata kuliah tersebut. Selanjutnya adalah course format. Nah, course format ini sebetulnya banyak course format. Biasanya pengguna lama e-learning akan mendapatkan topics format, di mana semua mata kuliah ditampilkan dalam satu halaman. Seluruh topik akan dilambarkan dalam satu halaman. Dan beberapa jenis format yang lain. Untuk course format ini akan disampaikan dalam video yang terpisah. Nah, untuk penggunaan template saat ini menggunakan button format. Yang penting dari button format ini adalah pengelompokan. Jadi kalau misalnya saya punya 8 section atau 8 topics, kemudian di bawah akan dikelompokkan, ya, grouping. Ini berurutan sifatnya. Misalnya grup pertama itu namanya topik bahasan, jumlahnya 5. Kemudian yang kedua itu namanya tools penyiapan, jumlahnya 2. Kemudian nomor kelompok 3 itu materi tambahan, itu jumlahnya 1. Jadi total 8. Kalau kita nanti bisa perhatikan pada saat kita sudah keluar dari menu setting ini. Nah, yang lain lagi adalah groups. Groups ini diatur dengan keperluan jika kita mempunyai kelas paralel. Jika tidak, defaultnya adalah no groups. Nah, kelas paralel yang dimaksud adalah misalnya kita mengajar mata kuliah ini untuk kelas 1A dan 1B. Maka sebaiknya diaturnya spirit groups. Artinya spirit groups itu mahasiswa bekerja di grupnya dan tidak bisa melihat aktivitas kegiatan groups yang lain. Kalau visible groups, mahasiswa bekerja di grupnya, di kelasnya, tetapi bisa melihat aktivitas kelas yang lain. Tetapi untuk pengaturan keseluruhan, dianjurkan menggunakan spirit group. Ya, nanti untuk mengatur menjadi visible atau no groups itu bisa dilakukan di level aktivitas. Setelah itu kita simpan. Kalau kita perhatikan aturan yang course format tadi itu seperti di bawah ini. Jadi topik bahasan itu diatur ada 5. Jadi kalau saya klik di sini, satu yang ditampilkan hanya
isi dari topik 1. Kalau saya klik yang kedua, maka isinya hanya topik nomor 2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah mengatur cara mahasiswa untuk masuk ke kelas kita, yaitu enrollment method. Karena berhubungan dengan pengaturan pengguna atau users, maka pengaturan tersebut dapat dicari di menu administration, kemudian course administration, users, dan kemudian ada enrollment method, dan pilih self enrollment. Atau bisa juga melalui tombol gear icon di atas. Kemudian jika user tidak ada di bagian sini, kita bisa pilih more. Kemudian setelah more kita pilih daerah users dan pilih self enrollment. Self enrollment artinya mahasiswa bisa mendaftar atau masuk ke kelas dengan mandiri, ya, tanpa kita perlu melakukan tindakan apapun untuk memasukkan mahasiswa. Di sini ada enrollment key yang penting harus diubah sehingga mahasiswa bisa masuk menggunakan enrollment key ini. Tapi jika grup enrollment diaktifkan, artinya kita mempunyai kelas paralel di mata kuliah kita, maka kita pilih yes. Nanti konsekuensinya kita akan mengatur enrollment key di groups. Gitu ya. Yang lain-lainnya sebetulnya tidak perlu diubah. Kalau ingin mengubah di welcome message silahkan juga. Setelah itu disimpan. Berikut yang terakhir adalah pengaturan groups. Pengaturan groups ini terkait dengan pengaturan jika mata kuliah kita terdiri dari beberapa grup. Cara pengaturannya sama dengan enrollment method karena ini berkaitan dengan users, maka berada di users, kemudian groups. Ya, dalam menggunakan template, grup ini sudah dibuat 2. Jika tidak berkenan atau tidak menggunakan grup, berarti tinggal di delete, bisa lakukan deleting. Tetapi jika tetap ingin digunakan, maka gunakan edit groups. Jika grupnya tidak ada, maka saya bisa menambahkan grup, create group. Kemudian yang penting hanya 2, yaitu group name. Dan group name ini harus atau diusahakan sama dengan nama kelas yang ada di akademik, karena untuk keperluan integrasi akan mempermudah untuk pengambilan data. Dan yang kedua adalah enrollment key. Enrollment key ini digunakan untuk mahasiswa masuk ke dalam grup. Jadi mahasiswa tidak perlu masuk ke kelas dulu 2 kali, tetapi langsung menggunakan enrollment key group sehingga langsung masuk ke dalam grup mahasiswa kelas tertentu. Setelah itu disimpan.